Dia menasehatkan pemimpin-pemimpinnya untuk berhati-hati dalam menggunakan sumber daya alamnya. Coba, itu pada abad 4, abad ke-5 sebelum Masehi, abad ke-5 ke-4 sebelum Masehi. Padahal sebenarnya kalau kita mau memahami Indonesia itu, ya seperti selalu saya katakan, geografinya harus betul-betul diketahui dan dipahami dan sebagainya. Yang kedua, antropologi sosiologisnya, ya yang sekarang terkena ini kan sekian banyak suku bangsa. Iya kan? Nah, yang lalu proses perkembangan historis kita sebagai bangsa. Dampaknya adalah bahwa perjalanan ke depan kita terhambat. Karena seharusnya uang 51 triliun ini dibangun untuk perencanaan ke depan sebagaimana yang dilakukan. Kali ini saya mau mencoba melanjutkan pikiran saya tentang bencana yang sedang terjadi dan mencoba melihat kerusakan yang terjadi, dan dari kepolisian katanya sudah melakukan tindakan, sudah menaikkan ke penyidikan, sudah ada 4 pengusaha yang dicabut izinnya, dan itu artinya apa? Ada pengakuan bahwa perusakan hutan itu dilakukan dengan kayu, yang kebetulan pada kondisi yang sekarang di mana terjadi iklim dan demikian berat dampaknya, maka kelihatan bahwa kita mengabaikan. Nah, ada hal yang menarik sebenarnya begini. Bagi orang yang beragama, khususnya Islam, baca aja Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menunjukkan jangan sampai manusia merusak bumi yang diciptakan oleh Allah. Ya, jadi perusakan itu sebenarnya dilarang, dikutuk oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, tapi jauh sebelumnya sebenarnya ada tokoh-tokoh tertentu, misalnya di sini, saya sejarah perpolitikan dunia 3000 tahun perang dan damai. Jadi yang digambarkan tentang bagaimana perkembangan dunia selama 3000 tahun itu kerjanya adalah damai, perang lagi, dan seterusnya. Tetapi bukan itu yang saya mau. Saya mau justru memberikan pendapat yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dan planet, dengan bumi. Pada jauh sebelum Masehi, ya, ada 2 orang tokoh dari India dan Cina. Yang dari India bernama Kautilya, ahli strategi Tiongkok juga Sun Tzu. Kalau Kautilya itu adalah orang India, penasehat pengadilan di kerajaan India. Menariknya dia mengatakan begini. Dia menasehatkan pemimpin-pemimpinnya untuk berhati-hati dalam menggunakan sumber daya alamnya. Coba, itu pada abad 4, abad ke-5 sebelum Masehi, abad ke-5 ke-4 sebelum Masehi. Sudah ada 2 tokoh dari India dan Cina yang punya posisi tertentu, penasehat, sudah memberikan nasihat tentang hal ini. Jadi dia sudah meminta agar supaya
raja-rajanya mereka agar supaya berhati-hati menggunakan dan mengelola alam. Nah, apa yang terjadi di kita sekarang? Saya kira itu antara lain karena salah kelola. Iya kan? Seenaknya melakukan. Istilah Prabowo ada benarnya tuh, yaitu serakanomics. Ini kan pengusahanya itu serakah. Dan ya tentu ada kerjasama juga dengan mungkin pemerintah, kita tidak tahu siapa. Yang jelas sudah ada 4 orang yang perusahaannya di eh, di ininya ditarik, ya. Eh, jadi apa yang saya mau katakan dengan mengutip Al-Quran dan pendapat dari 2 tokoh penasehat kerajaan abad sebelum Masehi, abad 4 dan abad ke-5 sebelum Masehi, saya mau mengaitkannya dengan bagaimana dalam perkembangan kita sekarang dengan segala macam kepandaian yang dimiliki, justru mengabaikan apa yang seharusnya dilakukan dalam pengelolaan itu. Nah, ada kelucuan yang terjadi kan, kemarin saya kira saya sudah kutip juga, tapi Dirjen Bidang yang membidangi hukum di kehutanan justru pada awal sudah mengatakan tidak ada kok penebangan itu rusaknya karena akarnya udah lapuk. Saya terus terang aneh dan ya terbengong-bengong mendengar bahwa ada seorang dirjen bidang hukum di kehutanan memberikan reaksi seperti itu, yang sangat tidak masuk akal. Iya, saya tidak tahu. Nah, tetapi begini, yang saya mau katakan dengan mengutip ini adalah bahwa dalam kondisi sekarang, jangan sampai kita melupakan bahwa perkembangan situasi iklim itu akan berkembang terus. Dan karena itu, kita harus betul-betul mempunyai perencanaan bagaimana mengelola hutan kita, dan pengelolaan hutan itu punya makna untuk hari depan. Coba yuk bayangkan, yang rusak sekarang ini ada 3.000 sekian hektar kan, rusak di Sumatera. Ini Kompas hari ini menarik itu karena ini ya. Ini Kompas hari ini menarik karena apa? Judulnya Hutan Sumatera Lenyap. Gara-gara, dan faktanya memang seperti itu. Dan siapa yang melakukan? Pengusaha. Pengusaha yang mendapat izin, dan katanya sekarang ada keluhan dari, dan saya lihat di TV, ada keluhan dari bupati. Bukan Aceh, Sumatera mana ya? Mengatakan begini, ya memang itu bukan ilhal kok, itu lehal. Tapi yang memberikan izin itu hanya pusat. Daerah kami diabaikan, tidak diberitahu. Jadi seharusnya yang bertanggung jawab ya pusat. Nah, Tapanuli Tengah kalau nggak. Bukan.
Kalau Tapanuli Tengah kan teman saya yang dari PDIP. Ini Tapanuli Selatan kalau nggak salah. Iya, Tapanuli Selatan. Mengatakan seperti itu. Nah, artinya apa? Eh, dengan pernyataan Bupati itu sebenarnya ada hal yang disangkal. Apa? Otonomi daerah, reformasi. Saya ingat benar sebagai seorang yang mengikuti perkembangan itu, otonomi daerah itu diberikan kepada daerah tingkat 2 dalam arti kata bupati dan kota madya, dengan alasan bahwa bupati atau kota madya dan kabupaten ini, bupatinya dan wali kotanya dekat dengan rakyat. Sedangkan kalau diberikan ke tingkat provinsi, gubernur dengan rakyat kan ada jarak yang jauh. Nah, tapi kalau apa yang dikatakan oleh Bupati Tapanuli Selatan kalau itu benar, bahwa semua dilangkahi dan pusat, artinya pusat tidak memahami apa makna dari otonomi daerah dan apa makna dari reformasi. Ya tentu saja nanti kalau mereka dengar pendapat saya ini, dia katakan, kan ada aturannya. Ya memang iya, tapi kenapa aturan itu dibuat yang bertentangan dengan apa yang seharusnya dilakukan? Kan itu persoalan. Nah, dampaknya apa yang terjadi? Ya seperti yang dikemukakan oleh Kompas dengan sangat jelas. Iya, benar, menghalal. Atau menghalalkannya haram berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh, yang dipopulerkan oleh Presiden Prabowo, yaitu Serakanomics. Ini kan yang berusaha oleh karena yang di atas sana apa yang ditebangi itu untuk kebun sawit. Jadi hutan-hutan itu dirusak karena di atas sana ditebangi dalam rangka menciptakan kebun kelapa sawit. Dan saya terus terang merasa senang juga dengan keterlibatan polisi. Mudah-mudahan saya berharap betul kepada teman-teman saya di polisi, mulai dari kepala polisi sampai kepada Kapolres yang saya kenal, saya memohon benar sebagai warga negara agar supaya hal ini betul-betul menjadi satu kegiatan penyelidikan untuk mendapatkan satu fakta yang mudah-mudahan menjadi hal yang menjadi bagian dalam proses ke depan yang lebih baik. Karena kalau tidak, saya khawatir Republik ini akan menghadapi bukan hanya gejolak, tetapi ya kehancuran wilayah, geografinya rusak. Ini kan perusakan geografi. Padahal sebenarnya kalau kita mau memahami Indonesia itu, ya seperti selalu saya katakan, geografinya harus betul-betul diketahui dan dipahami dan sebagainya. Yang kedua, antropologi sosiologisnya, ya yang sekarang terkena ini kan sekian banyak suku bangsa. Iya kan? Nah, yang lalu proses perkembangan historis kita sebagai bangsa. Jadi 3 hal itu. Nah, kalau ini terus tidak mendapatkan perhatian, ya lalu apa? Bagaimana kita mau menuju kepada yang emas itu? Gitu. Jadi ini. Nah, lalu sekarang kita udah tahu kehancurannya dan sebagainya. Banyak orang menyumbang
menyumbang dan sebagainya, bansos. Coba saya mendengar berita atau membaca berita bahwa kerusakan Sumatera ini akan dapat dipulihkan dengan biaya 51 triliun. Apa dampaknya itu? Dampaknya adalah bahwa perjalanan ke depan kita terhambat. Karena seharusnya uang 51 triliun ini dibangun untuk perencanaan ke depan sebagaimana yang dilakukan, sekarang tidak bisa dijalankan. Karena uang 51 triliun ini sekarang harus digunakan untuk kerusakan yang dilahirkan oleh bencana alam itu. Nah, ini kan harus dipahami betul sebagai sesuatu bahwa justru karena kerusakan yang dilahirkan oleh penjahat-penjahat, pengusaha penjahat ini menghalangi perkembangan kita ke depan. Nah, saya minta kepada Kapolri, kepada siapa saja yang melakukan kejaksaan, lihatlah persoalan ini bukan melihatnya dengan penglihatan pendek, tetapi melihatnya harus melihat, bahkan bukan hanya melihat 100 tahun Indonesia merdeka. Lebih jauh dari itu harus dipikirkan. Kan kalau memikirkan yang Indonesia Emas, tinggal berapa puluh tahun, paling jauh 20 tahun kan. Apakah kita mau hidup hanya 20 tahun? Kan enggak. Kita mau hidup lebih lama dari itu, tetapi kalau serakanomik berjalan terus, walaupun ada ancaman misalnya sudah ada perkataan dari presiden katanya mengatakan bahwa siapa yang melakukan korupsi dalam kaitan dengan dengan kerusakan yang oleh bencana alam ini, maka dia akan diberikan hukuman berat. Oke lah, ya, mudah-mudahan itu didengar dan orang takut gitu. Tapi kan saya khawatirnya apa? Kalau orang sudah kebelet untuk memiliki sesuatu, bisa aja dia nggak denger itu, dia nggak takut dengan itu. Dan itu artinya apa? Dia tidak berhenti untuk melakukan perusakan itu. Nah, oleh itu sebabnya mengapa sejak awal saya katakan, kalau ketahuan ada orang yang melakukan seperti ini, perusakan ini, maka kalau perlu hukum mati. Ya ada yang mengatakan bahwa ya, hukum mati itu kan bukan kita yang berhak untuk membunuh orang. Tapi saya sekarang mau nanya, 900 orang yang meninggal di Sumatera dan ada masih sekian ratus orang yang belum ketemu. Mau dibandingkan dengan menembak sekian banyak penjahat itu dengan yang kehilangan 900-an orang, itu baru orangnya. Belum bendanya, belum geografinya, belum masa depannya, dan sebagainya kan. Nah, oleh karena itu, saya sebagai warga negara menuntut betul agar supaya kerusakan dan perusak yang nanti diketahui oleh polisi setelah melakukan penyelidikan, maka berilah hukuman yang seberat-beratnya. Kalau misalnya nanti akan diancam hukuman 20 tahun, 2 kali lipat, 3 kali lipat. Karena kerusakan yang dilahirkan oleh tindakannya berlipat-lipat ganda juga kan. Maka hukuman yang diberikan kepadanya
Kalau misalnya tidak mau menjalankan hukuman mati, ya lipat gandakan hukuman yang dijatuhkan kepada mereka. Seumur hidup. Ya bisa seumur hidup. Karena ya dampak yang diberikan bukan, ini kan masa depan yang dirusak. Itu alasan saya mengapa saya mau berbicara, dan tolong jangan sampai mereka yang bergiat dalam usaha seperti ini, jangan sampai terjadi hal yang berulang lagi, korupsi terjadi di tengah-tengah. Coba you bayangkan, ini cuma perbandingan. Waktu kita kena tsunami, ada berapa triliun yang dikorup oleh orang untuk membeli pakaian, untuk supaya tidak kena COVID, dokter, APD namanya, APD. Itu triliunan loh korupsinya. Dan sekarang kita nggak tahu kemana dan bagaimana menyelesaikannya. Tuh. Nah, mudah-mudahan ini jangan terulang gitu loh. Ya. Misalnya nanti 31 triliun untuk perbaikan, ada permainan lagi ya, seperti, dan kayaknya gampang banget orang korupsi. Sekarang Lampung Tengah, korupsi lagi. Korupsi untuk bayar utang untuk jadi bupati. Kan ya, jadi harus ada kesadaran etik juga. Kalau Anda tidak mampu, tidak memiliki kemampuan mungkin Anda pinter tapi Anda punya uang tidak ada, ya jangan ikut dong. Jangan minjem sana, minjem sini dengan di dalam otak Anda, baru menuju ke situ sudah, oh ya gampang kok, nanti saya utang dulu, nanti kalau saya bupati, saya korupsi, saya bayar dengan korupsi itu. Nah akibatnya apa? Ya masuk penjara dia kan. Nah mudah-mudahan jangan terjadilah. Ada kita sementara kesulitan, ada orang yang melakukan kebusukan, kejahatan. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada bangsa saya, bangsa kita. Mari kita jangan mengulangi bansos ketika dalam rangka pemilu dulu, itu sangat jelek juga. Bayangkan menterinya baru 3 bulan atau 2 bulan, menteri Depsosnya ditangkap karena ngambil bansos orang. Jadi ini sekedar refleksi saya, permenungan saya dalam melihat kerusakan yang dilakukan tidak hanya oleh karena bencana alam, tetapi juga oleh karena serakanomics atau karena ketiadaan pemikiran hari depan yang benar untuk bangsa. Hatta itu kan mempunyai ini, rakyat memerintah rakyat, itu yang dimaksudkan. Makanya kan ketika PNI Pendidikan menerbitkan sebuah surat kabar, nama surat kabarnya kan Daulat Rakyat. Itu kan menunjukkan sikap demokratisnya dia, gitu. Artinya ya dia percaya bahwa sebenarnya yang memerintah itu adalah rakyat.